Kakak dengan Kak Laudia ya? Iya betul. Kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya awal gitu ya, ya kak. Kak Laudia tadi habis dari mana Kak? Saya tadi bisa dari kampus sih kak, presentasi. Yang pertama dosen pembimbing saya. Iya. Habis kelas? Nggak, habis ketemu dosen pembimbing, habis bimbingan. Oh, Bimbingan. Skripsi. Lagi semester akhir ya? iya semester 7 apa kak? Oke, keren sekali ya bisa sampai di semester 7 ini. Oke Kak Laudia, kemarin kan sudah tanya-tanya sedikit-sedikit ya Kak terkait apa yang Kakak alami, dan Kakak sudah sangat baik sudah cerita yang Kakak Laudia alami itu ke saya. Nah, pada pertemuan kali ini tuh kita akan mengulas lebih lengkap, lebih mendalam terkait cerita ataupun masalah yang sedang Kak Laudia alami seperti itu. Apakah bisa dipahami Kak? Bisa saya. Nah, ini kan nanti akan mendalam ya pembahasannya. Mungkin jika nanti di kedepannya atau saat sesi konseling ini kalau dia merasa tidak enak, maksudnya ada yang perlu di skip atau ingin berhenti konselingnya cukup di sini, itu boleh banget Kak, sesuai dengan informan konsep yang sudah kalau dia tanda tangani. Itu nggak apa-apa banget kalau misalnya kalau dia berhenti ataupun ingin merilekskan badan ataupun ingin izin terlebih dahulu, itu nggak apa-apa. Nah, untuk kedepannya karena ini kan untuk tugas akhir saya ya Kak, Iya sudah saya ceritakan dan sudah saya jelaskan di informan konsep juga. Jadi nanti saya izin untuk merekam juga ya Kak. Iya boleh kalau. Apakah Kak Laudia bersedia? Iya bersedia. Oke, sampai sini apakah sebelumnya Kak Laudia pernah konseling sebelumnya? Belum pernah Kak, jadi ini pertama kali saya konseling. Pertama kali gitu ya Kak. Oke, gimana sih Kak rasanya? Pasti nervous? Iya, terus bentuk sih cukup paham juga gitu. Padahal juga cukup santai kan, tapi pertama rasanya masih nervous gitu, masih narti ya. Oke. Yang Kak Laudia alami atau Kak Laudia rasakan itu adalah hal yang wajar ya Kak, karena itu pasti perasaan yang wajar banget untuk muncul di pengalaman pertama. Ya Kak. Oke Kak Laudia, kalau mau merilekskan tempat duduknya dulu boleh? Iya. Udah Ini saya sediakan minuman ya Kak. Nanti kalau misalnya Kak Laudia mau minum dulu atau ingin berhenti sejenak, boleh banget bilang ke saya atau bilang langsung aja juga boleh. Ya terima kasih Kak. Kak Laudia. Oke, karena pertama kali jadi masih bingung nggak Kak buat alur konselingnya atau mau alur ceritanya kedepannya tuh kayak gimana itu, atau masih bingung? Agak bingung sih, kambing bisa dijelaskan ulang ya, minta tolong nyatakan apa sih yang kali kan Kak ya. Oke, baik. Jadi nanti karena konseling ini pertama kali ya buat Kak Laudia, saya jelaskan untuk itu konseling ini nanti akan berjalan selama 40 menitan. Apakah cukup Kak? Mungkin 30 menit pertama kayaknya sudah cukup sih Kak gitu. Oke. Jadi Kak Laudia berkenan di 30 menit pertama terlebih dahulu ya Kak. Lalu untuk konseling ini kita batasi untuk peran saya di sini hanyalah fasilitator ya Kak. Jadi nanti tugas saya hanya mengarahkan, dan yang bisa menyelesaikan masalah ataupun memegang kendali besar atas masalah Kak Laudia itu Kak Laudia sendiri kan. Nah, untuk asas kerahasiaan, apakah Kak Laudia juga merasa takut gitu? Yang sebar atau gimana? Awalnya takut, tapi sekarang udah nggak sih Kak. Soalnya aku mikirnya juga pasti dirahasiakan gitu kan. Karena juga kode etik kan, jadi ya benar sekali Kak, sesuai kode etik saya. Jadi nanti untuk proses konseling atau apa yang sudah Kak Laudia ceritakan di pertemuan kali ini tuh hanya akan kita keep berdua. Jadi saya akan sangat memegang asas kerahasiaan tersebut, seperti itu Kak. Iya, siap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah cukup paham. Sudah paham? Ya. Oke, baik Kak Laudia, selanjutnya apa sih yang ingin Kak Laudia ceritakan lagi yang belum lega gitu? Iya Kak, jadi sebenarnya saya tuh datang ke Kakak karena setelah sidang kemarin, jadi beberapa minggu yang lalu saya merasa ada yang mengganjal gitu di hati saya, entah kenapa. Padahal simpronya sendiri itu berjalan dengan lancar ya. Saya alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan dari dosen, kemudian juga dosen saya mempermudah simpro saya sampai akhir, kemudian juga tugas saya selesai dengan baik. Tapi setelah simpro itu entah kenapa saya merasa
saya tidak bisa menghadapi situasi itu dengan baik gitu. Kayak ada yang ganjil gitu loh, Kak. Nggak tahu itu apa gitu. Rasanya tuh kayak ada perasaannya nggak enak di dada dan berbulan gitu. Oke, jadi sesek gitu Kak. Iya ya sesek gitu. Apalagi kalau episode penyengat gitu, jadi itu kayak sesek banget gitu. Oke, jadi kalau dia ini, kalau yang dari yang udah kalau dia ceritakan itu saya menangkap kalau dia ini merasa tidak menghadapi dengan baik gitu. Iya betul Kak. Aku bingung, kamu sih bingung. Iya. Tapi Dari dosen pembimbing sendiri gimana Kak? Apakah sulit dihubungi atau bagaimana? enggak sih, kalau dari dosen pembimbing sendiri tuh beliau tuh benar-benar memperlancar dan mempermudah segalanya hingga saya sempurna dan akhir nanti. Tapi nggak tahu rasanya kayak saya salah menyikapi ini semua gitu. Jadi selesai sempurna tuh orang-orang kan emang bilang selamat ke saya nih. Saya juga seneng, saya happy di hari itu karena itu mungkin hari saya gitu. Tapi di dalam hati saya tuh justru ada yang kosong gitu, entah kenapa. Dan saya gelisah. Dan saya juga nggak tahu apakah saya bereaksi dengan benar atau tidak. Jadi saya masih bingung gitu loh Pak. Setelah seperti itu gitu. Pada bagian mana sih Kak yang Kakak merasa bingung itu? Kayak dari temannya atau dari dosennya, atau ada pengerjaan sempro yang kurang baik atau revisiannya mungkin? Kayak kalau dari dosen atau dari revisinya atau dari tugas itu aman-aman aja sih Kak, alhamdulillahnya gitu. Maksudnya berjalan dengan baik gitu. Mungkin yang kurang tuh emang di bagian temen gitu. Maksudnya yang mengganjalnya itu di bagian temen. Ya sebenarnya bukan semua temen gitu, tapi ada satu lah yang kayak bikin ganjal di hati gitu. Oke, baik Kak Laudia. Terima kasih ya karena Kak Laudia sudah berani cerita dengan seksama, dengan cukup baik. Oke, sekarang selanjutnya saya juga ingin bertanya. Tadi kan kalau dia cerita kalau ada yang ganjal dari satu teman. Iya. Itu kalau boleh tahu itu terkait apa ya Kak ganjalnya? Nah itu mungkin ini boleh nggak sih saya ceritain dulu? Boleh ya. Jadi kan sebenarnya saya dengan teman saya ini, anggap aja si A ya Kak, jadi si A ya gitu. Kita tuh sama-sama memiliki dosen PA gitu lah, gitu nih. Nah terus habis itu memang si A dan saya tuh kalau misalnya bimbingan tuh selalu bareng gitu. Maksudnya kayak bimbingan tuh hari ini gitu. Sampai akhirnya di Dedek ternyata saya ini mengirimkan revisian proposal saya itu terlebih dahulu ke WhatsApp-nya dosen pembimbing saya, dan saya nggak tahu kalau ternyata tuh diperbolehkan sama dosen pembimbing saya gitu. Jadinya dosen saya langsung memberikan feedback kayak, nah terus akhirnya sampai di Dedek ternyata saya tuh dapat feedback dari dosen pembimbing saya kalau ternyata saya tuh belum bisa sempro di minggu depannya gitu. Tapi belum ditentukan kayak harinya apa dan jamnya gitu. Terus habis itu saya ngomong lah ke temen saya si A ini kalau misalnya aku minggu depan sempro gitu. Terus aku juga udah ngirim revisian ke Instagram itu. Terus dia kayak, kamu gak bilang ke aku kalau misalnya kamu kirim revisian dulu gitu. Terus saya juga bingung dong kan, karena saya tuh lagi hektik gitu loh Kak. Terus saya tuh juga kayak mikirnya, yaudah mungkin aku belum dapat feedback sempro waktu di chat, maksudnya bakal bimbingan lagi. Terus saya bisa balik sempro gitu loh. Ternyata malah keduluan gitu, sebelum bimbingan udah diperbolehkan untuk sempro gitu. Jadi saya kayak, kalau saya ini salah tuh gitu. Maksudnya itu kan dilakukan dari aku kan nggak. Terus habis itu aku minta maaf ke dia kayak sorry banget, soalnya aku juga pengen tahu kalau misalnya boleh di WA harus membimbing itu. Terus ya kayak dia cuma nge-read chat aku doang sih Kak. Oke. Terus waktu hari mendekati sebelum kan aku nawarin ke dia kayak, kamu bisa Kak, ya kan boleh minta tolong nggak ke kamu untuk jadi moderator aku gitu. Terus ternyata dia belum bisa pertamanya. Habisnya kedua dia katanya kalau misalnya dia nggak bisa jadi moderator karena dia tuh lagi ada acara gitu loh kan. Begitu di acara kerjaan dia, terus apa ya? Oh yaudah nggak apa-apa gitu. Tapi yaudah dia kayak yaudah gitu doang gitu. Terus waktu hari-harinya sebenarnya di situ aku udah merasa bersalah gitu loh Kak. Kayak aku guilty karena harusnya aku nggak ngelakuin ini gitu. Harusnya kayaknya aku barengan aja gitu, biar semuanya itu bisa bareng gitu. Tapi aku kayak menepis semua pekerjaan itu karena yaudah emang kayaknya jalan pikirnya tuh kayak gini. Maksudnya aku sambil dulu dan habis itu dia gitu. Terus waktu hari Hasan itu tuh ya happy gitu. Nah misalnya ketemu sama teman-teman dan sebagainya. Mungkin karena lagi hari aku juga gitu suka. Terus waktu kan biasa anak muda dan sekarang kalau misalnya sempro kan ngucapin di story Instagram tuh gitu. Nah makan dia meramaikan gitu kan Kak, ikut merayakan gitu. Nah terus habis itu
tibalah dia itu nge-reply story aku gitu, dia mereply terus cuma ngomong kayak situational dia gitu, misalkan kayak move off gitu. Tapi maksud aku kayak dia temen dong dia minta foto atau lain sebagainya gitu, jadi dia cuma cuma dia nggak pernah make gitu, jadi dia cuma mengucapkan balas itu doang ya, terus dia juga kayak nggak nitipin gift dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau nitipin gift itu kan masalah orangnya ya, cuman karena ada teman saya yang gak ikut datang itu, tapi dia nitip gift ke teman saya yang lain gitu loh. Nanti gak sih, maksudnya kayak masih ada usahanya gitu kan. Terus habis itu udah gak mau kayak bikin macam-macam gitu. Terus habis itu dari itu waktu pulang ini kan aku ketemu sama dua temen gue, terus kayak aku cerita aja soalnya lumayan mengganda gitu di hati. Terus katanya dia kayak iya si A juga cerita ke aku, tapi emang waktu itu aku lagi nungguin si A ngomong terkait itu, tapi si A udah bilang kayak tapi dia udah minta maaf kok terkait masalah ini kayak gitu. Terus dari situ aku sedikit kayak berarti dia ceritain ini tuh kayak ke semua, mungkin nggak dua temenku ini doang, mungkin ke teman-teman lainnya dia juga ceritain kayak gitu. Nah dari situ aku masih kayak merasa kayak gini sih gitu, apakah karena dia ini sama aku atau karena apa gitu. Oke, baik ya Kak. Terima kasih banyak kalau dia karena sudah membuka cerita. Kalau dia, saya sangat paham ya apa yang kalau dia rasakan. Pasti itu harusnya setelah sembuh itu kan harusnya Kak Laudia merasa senang, lega. Tapi karena ada konflik tersebut membuat Kak Laudia itu mengganjal. Iya betul. Selanjutnya saya juga mau tanya sih Kak, saat apa sih Kakak merasa tidak menghadapi dengan baik? Maksudnya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih dalam gitu nggak Kak? Rasanya kayak saya salah menyikapi gitu, karena selesai sembuh kan orang-orang itu kayak pada bilang selamat, pada ikut merayakan saya, pada ikut happy gitu loh Kak. Terus saya juga ikut happy, tapi di dalam hati saya justru kayak merasa ada yang kosong, ada yang beda, ada yang kayak ini salah deh gitu, atau dia gelisah gitu. Dan saya juga nggak tahu apakah saya tuh bereaksi dengan benar atau enggak gitu. Jadi saya masih dalam keadaan bingung sih ya. Oke, kita coba telusuri dari aspek akademik dulu ya Kak. Dari yang sudah Kakak ceritakan kan, menurut Kakak aspek akademinya prosesnya sejauh ini lancar atau ada hambatan? Alhamdulillahnya enggak Kak, karena emang skripsi saya sejauh ini juga lancar ya alhamdulillah. Kemudian juga dari dosen itu ngasih arahan yang sangat jelas, ngasih bimbingan yang super jelas sekali, dan revisi yang diberikan sama beliau itu juga benar-benar membantu saya gitu loh, untuk jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan saya juga bisa mengerjakan ini tuh sesuai dengan deadline yang telah diberikan. Jadi saya rasa tuh skripsi saya sendiri, maksudnya proses skripsi saya tuh tidak menghambat sama sekali gitu. Lalu bagaimana, apakah ada tekanan tertentu gitu Kak dari hal lain? Kan dari dosennya juga super baik gitu ya katanya. Jadi nggak ada tekanan sih, maksudnya dari dosen maupun dari yang lain juga ada tekanan sih gitu saya. Jadi bisa disimpulkan kalau dari masalah akademis itu lancar-lancar aja ya Kak selama proses sembuh itu. Iya. Kalau kakaknya ini sebenarnya menghadapi kendala yang lebih besar itu di aspek apa? Secara akademik itu sebenarnya aman ya Kak. Itu yang bikin saya bingung. Jadi kalau ada masalah akademik mungkin saya bisa ngerti kenapa saya gelisah, tapi itu nggak ada. Maksudnya saya masih belum tahu penyebabnya itu apa gitu sih. Oke, jadi masih kayak tiba-tiba ada pikiran negatif. Jadi mantaknya itu menghadapi dengan baik. Gitu ya. Oke, baik, sekarang kalau kita lihat dari sisi sosial setelah sembuh itu kan ya Kak, kan dilihat dari interaksi dengan teman-teman Kakak itu utamanya ada masalah seperti itu sangat mempengaruhi gitu Kak? Sebenarnya kalau teman-teman utama saya sendiri tuh nggak ada masalah sama sekali ya Pak. Maksudnya saya udah fine aja gitu. Mereka juga tetap nyapa, tetap ngobrol, tetap live update dan lain sebagainya. Tapi kayak ada satu temen yang tadi aku ceritain aja yang Sinha itu yang kayak yang itu yang bikin aku bingung dan merasa feel guilty gitu. Jadi agak pinter sih Kak, bukan yang parah, cuman kayak jarang ngobrol. Terus aku juga kalau misalnya ketemu sama dia tuh kayak agak jaga jarak gitu. Misalnya kalau bisa nggak ketemu, mending nggak usah ketemu gitu. Saya awalnya nggak mikirin jarak, tapi lama-lama saya jadi sensitif aja gitu. Jadi
lebih sensitif gitu ya kalau Iya, iya, ketemu betul. orang teman yang itu ya satu Iya, itu ya. betul. Nah, ketika kakaknya itu melihat teman kakak tersebut dan sedikit menjaga jarak seperti itu, apa pikiran pertama kakak? Kayak awalnya tuh aku cuma mikir kayaknya mungkin dia lagi capek atau mungkin dia lagi halangan gitu. Jadi kan biasanya orang lebih sensitif kan, tapi pas saya perhatiin lagi saya jadi mikir apa yang salah itu saya ya gitu. Maksudnya kayaknya saya melakukan kesalahan gitu, apa saya menghadapi sebuah dengan cara yang bikin dia nggak nyaman atau harus bagaimana, saya juga nggak tahu. Padahal saya sadar itu cuma asumsi, tapi pikiran itu tuh muncul terus gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba masuk, kalau tuh pikiran saya langsung tertujunya tuh hal yang gitunya sekarang jangan ketemu gitu. Teman sama ngerasa nggak Iya, baik gitu iya, ya, betul. nggak menghadapi tersebut dengan Betul. baik. Nah, jadinya oke, saya paham. Jadi karena hal itu kakaknya juga ikut menarik diri juga ya. Iya. Iya, ikut menjaga jarak sama dianya gitu sih. Baik, kalau akademiknya aman, pertemanannya sejauh ini cuma satu orang itu aja kan? Iya ya, satu orang itu sih, maksudnya yang lain ya berteman dengan baik. Jadi bisa dibilang cukup aman. Iya. Oke. Iya. Oke, tapi tetap merasa berat gitu kak. Tetap merasa, tapi cuma buat anak ini doang. Maksudnya yang teman-teman lainnya aman-aman aja gitu. Biasanya ada faktor lain yang memengaruhi atau ada hal lain kayak bagaimana kondisi keluarga kakak akhir-akhir ini? Kalau keluarga gitu mungkin ini sih lebih ke kondisi ekonomi sih kak, yang agak fluktuasi, jadi kayak ya itu cukup berat lah buat saya gitu. Sebenarnya kejadian besarnya itu sudah lewat beberapa waktu lalu, tapi dampaknya tuh emang masih terasa sampai sekarang iya. Oke, kalau boleh diceritain sih kak, dari awal kita pelan-pelan aja. Kalau Oke, boleh oke. ceritain soal terkait keluarga tersebut, Oke. apakah boleh? Boleh. Kayak gini waktu itu ekonomi keluarga saya tuh emang bener-bener lagi jatuh gitu, lagi di bawah secara tiba-tiba gitu sih kak. Jadi mau nggak mau kita harus kayak muterin otak gimana nih gitu untuk tetap bertahan hidup. Akhirnya kita kayak menjual semua aset yang kita punya, bener-bener kayak semua gitu kak. Jadi bertahap, kayak dari yang barang kecil-kecil misalnya kayak dari motor, dari perhiasan gitu, pokoknya semua barang bisa jadi uang tuh dijual gitu. Jadi rumah tuh rasanya kayak jadi hampa, terus suasananya juga berubah banget, kayak kehilangan kehilangan feel keluarganya sih gitu kan. Jadi saya merasa waktu itu bener-bener lagi di bawah aja kayak terpuruk gitu sih, kayak akhirnya runtuh kayak gitu merasa. Oke, jadi rasanya rumahnya nggak kayak rumah gitu. Iya betul. Jadi saya paham ya apa yang kakak Ladia ini alami, pasti cukup berat karena kan ini terkait kondisi rumah gitu ya. Iya. Dan sejauh ini apa masih terasa sangat berat gitu kak? Rasanya untuk sejauh ini tuh masih campur aduk sih kak. Maksudnya ya bingung, terus takut juga, masih kepikiran banget kayak ke depannya tuh gimana ya gitu, tapi nggak punya arah gitu. Saya merasa saya nggak bisa bantu apa-apa. Maksudnya kalaupun bantu saya nggak bisa ngasih secara all out gitu. Saya juga cuma bisa melihat mama pusing urus bisa dan sebagainya. Maksudnya malah mikir gimana nih caranya biar hidup ini tetap berlanjut sampai mikir gak jual banget sebenarnya. Terus juga ya ayah juga banyak pikiran kasih duit gitu. Saya merasa kayak saya gak berguna karena saya nggak bisa bantu banyak. Oke kak Ladia, saya sangat paham apa yang kak Ladia rasakan. Pasti sangat berat ya pada waktu saat itu. Ya mbak, saya sangat berat gitu. Apalagi setelah kejadian itu tuh kan belum selesai, maksudnya belum selesai. Kemudian ada kejadian lagi, yaitu ayah saya tuh kecelakaan gitu tuh. Itu jadi pukulan juga bagi saya. Maksudnya masalahnya lebih besar gitu, sama-sama lebih berat gitu. Ya itu sih kak, jadi belum sembuh dari yang pertama, sudah dibeda kejadian yang sama-sama besar lagi untuk ayah harus operasi juga. Kemudian dari operasi itu saya nggak bisa kerja beberapa waktu, kayaknya beberapa bulan gitu. Jadi saya melihat mama itu kayak kepotang panting sendiri ya, walaupun saya membantu kan, tapi nggak bisa seberapa banyak ya. Dan saya juga makin merasa ya itu tadi masih belum bisa berguna untuk telah ya. Jadi saya pahami apa yang kak Ladia ini rasakan dari awal kan, tiba-tiba di beberapa waktu lalu
kalau dia itu mengalami sebuah kejadian di mana kondisi ekonomi kalau dia itu lagi faktual, jadi naik turun dan kepotong-panting gitu ya soal ekonomi sampai harus menjual banyak aset yang ada di rumah kalau dia. Nah, belum selesai akan hal itu, ketambahan lagi nih sama kecelakaan ayahnya Kak Lydia. Oke, saya sangat paham ya apa yang Kak Lydia rasakan, pasti sangat berat, dan saya juga berterima kasih karena Kak Lydia sejauh ini bisa bertahan dengan sangat baik. Saat itu apakah ada pemikiran juga kalau Lydia ini tidak menghadapi hal tersebut dengan baik? Iya, itu ada sih, kayak itu kayaknya pikir paling kuat ya. Saya mikir kayak saya tidak bisa menghadapi keadaan yang dengan baik. Saya juga merasa saya harus jadi kuat, harus bisa bantu mama, bantu adik, harus tetap kuliah. Tapi setiap kali mencoba, saya malah tambah bingung dan takut gitu. Maksudnya bakal ke depannya. Saya merasa saya tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Jadi kayak ada momen kayaknya nggak bakal sekuat itu untuk bisa menghadapi ini semua itu sih. Saya paham ya, pasti kalau dihadapkan dengan banyak ataupun dua pukulan itu pasti akan muncul hal-hal tersebut. Oke Kak, kalau mengingat masa-masa tersebut, apa sih perasaan yang paling muncul dalam diri kalau dia? Berat sih, itu kalau berat, kemudian juga sedih banget, terus sesek. Rasanya kayak kepingin nangis, tapi aja rasanya cuma yang sama gitu ya, gitu. Dari sedihnya tuh ya tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya tadi kalau misalnya tiba-tiba pengen nangis, terus saya nangis sendirian. Itu sulit banget. Jadinya kayak beban pikiran dan emosional gitu ya Kak? Iya betul. Oke, kalau apakah dari Kak Lydia ini sudah berdamai dengan masa-masa itu atau masih sering-sering teringat gitu Kak? Jadi kalau misal berdamai itu belum berdamai sih Kak, maksudnya belum 100% bisa berdamai akan itu. Karena saya kira saya sudah bisa melewati semua, tapi sebenarnya saya tuh cuma jalan aja, yang penting jalan aja gitu, jalan aja gitu tanpa benar-benar menyelesaikan perasaan saya sebelumnya gitu. Jadi sekarang saya sadar kalau misalnya saya tuh masih banyak memendam gitu, belum semuanya gitu. Jadi karena Kak Lydia ini lebih menghadapinya dengan jalan aja, itu menimbulkan pikiran negatif yang tadi juga atau tidak Kak, yang Kak Lydia merasa kayak kurang cukup baik untuk menghadapi hal tersebut atau iya tuh pasti sih Kak, karena jalan terus tuh jadinya semua perasaannya dipendam, terus saya nggak bisa mengutarakan hal yang bikin saya sedih gitu. Jadi ya saya mikirnya pasti negatif terus gitu. Misalnya kebanyakannya negatif, walaupun udah sering ditepis, tapi pasti akan ada beberapa saat itu muncul pemikiran jelek lagi terus gitu. Jadinya pemikiran itu masih ngebayang-bayangin terus gitu ya Kak? Iya, karena betul. Kak Lydia dari Kak Lydia sendiri belum menerima hal tersebut dan lebih ke jalanin aja gitu. Betul. Oke, saya pahami apa yang Kak Lydia rasakan. Dan saat sempro kemarin, apakah hal itu muncul lagi Kak? Setelah sempro kemarin? Iya Kak, itu muncul lagi setelah sempro. Jadi saya tiba-tiba tuh merasa bingung, merasa sedih, merasa cemas, gelisah, takut. Pokoknya sensasinya tuh mirip banget saat keluarga saya tuh lagi jatuh gitu Kak. Kayak apa ya, tubuh saya tuh mengingat hal-hal itu lagi gitu, kembali ke masa itu gitu. Dan itu tuh perasaan itu muncul otomatis gitu, padahal situasinya tuh mungkin beda jauh ya. Oke, saya paham ya apa yang kalau dia rasakan, dan kejadian-kejadian di masa lalu terkait keterpurukan ekonomi sama kecelakaan ayah kalau dia itu juga sudah selesai atau masih terjadi selama proses sempro itu Kak? Masih terjadi sih Kak gitu. Mungkin kalau untuk sempronya nggak ada masalah, tapi setelah selesai tuh rasanya seperti kayak ada yang neken gitu. Kayak saya merasa kembali ke masa ketika keluarga saya tuh kehilangan semua aset, ketika ayah saya kecelakaan, ketika saya merasa tidak mampu menghadapi hidup, ketika saya tuh masih bingung dengan semua ini gitu sih Kak. Dan ketambah lagi dengan konflik teman kalau dia yang lebih sensitif gitu ya. Betul. Oke, saya paham ya, pasti yang kalau dia ini rasakan tuh sangat berat karena ada beban emosional juga ya. Dan saya sangat berterima kasih karena kalau dia itu mau menceritakan hal ini kepada saya, dan
mau terbuka dan menyelesaikan masalah kalau dia. Saya sangat-sangat mengapresiasi hal tersebut kalau dia. Nah, saya juga mau menanyakan nih, ketika sensasi itu muncul saat tadi ada tombol ketekan itu kan, nah itu apa yang kalau dia lakukan pada saat itu? Oke, biasanya sih kalau dari saya sendiri saya langsung mulai agak menjauh dari teman-teman saya sih. Kamusnya agak mulai menjaga jarak gitu. Saya merasa kayak ini menarik diri dari keramaian. Jadi saya takut saya salah sikap atau salah omong. Jadi saya lebih sering sendiri, itu sering banyak diam, dan itu kan kayak gini gitu. Jadi waktu ekonomi tergajah tuh saya juga sering melakukan hal yang gitu. Saya naik diri dari keramaian dan nggak tahu harus berbuat apa. Oke, jadi perasaan tersebut itu sering muncul dan sensasinya tuh munculnya saat ada situasi tertentu yang membuat kalau dia merasa kayak tombol sensitifnya ketekan gitu ya kak? Iya betul kak. Oke, lalu apakah kondisi ini itu sampai sekarang sudah mulai membaik? Karena kan tadi katanya sudah terlewati ya kak? Kalau membaik itu belum sebaik itu sih kak gitu, karena kalian juga masih bingung harus berbuat apa gitu. Maksudnya nggak bisa sebaik 100% gitu, masih ada rasa yang janggal. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau perasaan yang dari dua kejadian tersebut itu masih terbawa dan mempengaruhi kalau dia sampai saat ini gitu ya? Betul. Oke, jadi pola besar yang bisa kita lihat hari ini yang belum selesai itu rasa sakit dan rasa takut dari masa lalu itu ya kak? Iya. Nah, dan hal tersebut itu membuat luka kakak itu bangun lagi, khususnya saat di situasi tertentu, dan puncaknya ada di kemarin yang pas kakak sempur itu. Iya betul persis, karena saya masih belum bisa berdamai dengan kondisi ekonomi keluarga saya juga waktu itu, dan saya masih merasa gagal karena tidak bisa menghadapi semuanya dengan baik gitu, dan perasaan itu muncul lagi waktu sempur gitu. Puncaknya pas sempur dan keadaannya pas sempur. Nah, itu kesadaran yang sangat baik ya Kak Laudia, karena Kak Laudia ini punya insting yang baik untuk menyadari hal tersebut dan mau langsung berkonsultasi kepada saya seperti itu. Iya Kak. Oke, sampai sini ada yang mau diceritain lagi Kak? Saya rasa udah cukup sih kakak dari saya gitu. Oke, sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup sih kakak dari saya, udah ada yang tanyakan lagi. Oke. Bagaimana perasaan kakak setelah melaksanakan konseling hari ini? Teman-teman, ya saya alhamdulillah sedikit merasa lebih lega gitu sih kak, maksudnya bisa mencurahkan perasaan saya juga ke kakak gitu. Tapi masih ada bayangan bingung juga sih gitu katanya, ini masih begini apa yang harus dilakukan. Iya itu betul. Kalau saya kasih tugas di minggu ini sebelum pertemuan selanjutnya, apakah boleh Kak Laudia? Boleh kak, nanti saya atur. Oke. Jadi kan karena konseling ini juga nggak bisa dilakukan satu kali ya Kak. Iya. Jadi masih ada beberapa pertemuan Iya. kita sampai Kak Laudia itu benar-benar merasa relax dengan diri Kak Iya. Laudia. Maka dari itu untuk melihat lagi perkembangan kalau dia itu, kita akan mengadakan beberapa pertemuan ke depan seperti itu. Iya, siap Bu Kak. Oke, nah untuk tugasnya pada pertemuan ini nanti kalau dia bisa tulis kapan kalau dia itu merasa tidak menghadapinya itu dengan baik kayak gitu. Oke. Kapan aja atau situasi apa aja yang membuat kalau dia itu merasa kalau dia tidak menghadapi dengan baik gitu. Nah, pikiran otomatisnya tuh tiba-tiba muncul atau perasaannya kalau dia itu seperti apa, itu kakak catat aja gitu. Oke. Berarti nyatanya bebas ya Kak ya? Bebas kak. Oke. Gitu. Boleh di chat atau boleh di notes atau Iya. boleh ditulis, itu bebas seenak kalau dia aja. Iya, siap. Ya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan tugasnya sudah dipahami juga kak. Sudah saya bisa lanjut. Oke, sampai sini saya izin menyimpulkan juga ya kak. Jadi Iya, kan di awal kalau dia itu menghadapi perasaan negatif setelah sempro. Iya. Padahal sempronya itu berjalan lancar-lancar aja. Iya. Dan ternyata ada satu konflik di satu pertemanan aja Iya, ya kak. betul. Dan kalau dia merasa satu pertemanan itu enggak, ya biasa aja, tapi kok respon yang kalau dia berikan tuh agak berlebihan gitu ya Iya. kak.
Nah setelah kita gali lagi, ternyata kalau dari aspek akademik, aspek sosial itu nggak mempengaruhi kan Iya. perasaan tersebut. Nah tetapi dari aspek keluarga ternyata ada dua kejadian yang membuat Kak Laudia itu belum berdamai dengan masa lalu Kak Laudia Iya. tersebut. Apakah benar? Betul. Nah, kejadian tersebut mulai dari keterpurukan ekonomi dan Iya. kecelakaan ayah Kak Laudia Iya. yang membuat Kak Laudia itu merasa ada tekanan emosional Betul. dan membuat Kak Laudia itu sulit menerima Kak Laudia gitu ya. Iya. Jadi timbulnya ke pikiran-pikiran negatif yang membuat Kak Laudia berpikir kalau Kak Laudia ini tidak menghadapi situasi-situasi tertentu dengan baik. Iya. Dan mempengaruhi sampai sekarang. Iya, betul Kak, sampai sekarang. Padahal masalah-masalah tersebut sudah selesai. Iya. Oke, ada yang ingin ditambahkan dari kesimpulan saya? Kayaknya sudah cukup sangat jelas dan rinci sih Kak. Dan nanti kita ulas lagi ya di pertemuan selanjutnya untuk melihat perkembangan Kak Laudia. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Kak. Sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Laudia karena Kak Laudia sudah bekerja keras untuk membuka hal-hal yang sangat berat ya tentunya, dan saya sangat mengapresiasi dengan keberanian Kak Laudia untuk datang ke saya menceritakan hal tersebut dan memperbaiki diri Kak Laudia. Iya. Seperti itu. Saya harap Kak Laudia bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya dan bisa berdamai dengan diri Kak Laudia ke depannya. Iya. Oke. Sampai sini jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri sesi konseling kali ini. Iya, boleh Kak. Oke. Sampai sini nanti kita jadwalkan di pertemuan selanjutnya ya Kak. Iya. Nanti Kak Laudia kalau ingin ketemu saya langsung chat aja. Iya, siap. Oke. Baik Kak Laudia, terima kasih banyak ya Kak Laudia. Oke. Iya, terima kasih juga ya Kak. Rasanya jauh lebih plong dan lebih lega aja setelah bisa ngomong sama Kakak. Oke, terima kasih juga ya Kak Iya, Laudia. sama-sama Kak. Oke, sampai jumpa besok ya di pertemuan Iya. selanjutnya. Iya, siap Kak.